Hello guys, welcome back to the channel again. Kembali lagi sama aku Adele. Jadi di video kali ini aku akan nge-review kembali sebuah film yang berjudul Tare Zameen Par. Film berdurasi 2 jam 40 menit ini menceritakan kisah seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Namanya adalah Ihsan. Ihsan ini diketahui menderita disleksia, di mana ia mengalami kesulitan belajar, terutama dalam hal membaca. Sebenarnya untuk mendidik anak yang mengidap disleksia diperlukan bimbingan atau program pendidikan khusus. Namun, dalam film tersebut tidak ada yang memahami kondisi Ihsan. Di sekolah, Ihsan tergolong dalam anak yang kurang pandai, dan ia selalu berada di peringkat yang bawah. Ihsan memiliki seorang kakak bernama Johan. Kakaknya ini sangat pandai dalam semua pelajaran. Sungguh bertolak belakang dengan Ihsan. ज्योग्राफी गुड और हिंदी में सेकंड वो भी सिर्फ 2 मार्क्स से। Suatu ketika Ihsan terlibat pertengkaran dengan temannya yang bernama Ranjit. Hal itu terjadi karena Ihsan tidak sengaja melempar bola ke arah yang salah hingga membuat bola tersebut menghilang. Ranjit menyuruh Ihsan untuk mengambil bola yang hilang tadi, namun Ihsan tak mau mengambilnya. Hal itu pun membuat Ranjit kesal. Ihsan pun sempat menangis karena itu. Ketika pulang ke rumah, Ihsan mendapati ibu Ranjit menghampiri rumahnya untuk mengadukan ke ayah Ihsan mengenai pertengkaran yang dialami anaknya. Di situ, ibu Ranjit marah besar karena anaknya terluka dan menuntut pertanggungjawaban. Sang ayah bukannya membela Ihsan, malah memarahi Ihsan dan mengancam akan memasukkan Ihsan ke sekolah asrama jika ia membuat onar lagi. Page 38, chapter 4, paragraph 3. Saat berada di sekolah, Ihsan tampak tak terlalu fokus dengan pelajaran. Ia lebih tertarik untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya. Ketika diminta oleh gurunya untuk membaca, ia merasa sangat kesulitan. Menurutnya, huruf-huruf yang ada di situ seperti menari. Ya, itulah yang dirasakan oleh penderita disleksia. The letters are dancing. Gurunya pun tak memahami kondisi Ihsan dan menganggap Ihsan sedang membuat suatu lelucon. Akhirnya Ihsan dikeluarkan dari kelas. Jam sekolah belum usai, namun Ihsan memilih untuk bolos pada jam berikutnya. Ia pergi kemanapun ia mau, melihat apapun yang ia suka, dan ia merasa sangat bebas. Ihsan lebih tertarik dengan seni dan dunia animalia. Ia suka melukis, bermain dengan hewan, dan menyelesaikan puzzle bergambar. Saat akan tidur, Ihsan bercerita kepada kakaknya bahwa ia bolos pelajaran tadi siang. Kakaknya terkejut mendengar hal itu. Ihsan pun mengatakan bahwa ia tak pernah merasa takut sedikit pun. Kemudian, ia meminta bantuan sang kakak untuk menuliskan surat keterangan absen palsu. Johan pun sempat menolak. Namun, karena Ihsan terus memohon untuk dibantu, akhirnya Johan menuliskan surat keterangan absen untuknya. Di hari itu, guru Ihsan mengadakan ujian matematika dadakan. Ihsan merasa kesulitan karena untuk membaca saja sudah sangat susah baginya, apalagi menulis dan berhitung. Akhirnya, ia menggunakan imajinasinya untuk mengerjakan soal tersebut. Namun, cara menjawab menggunakan imajinasinya tadi memakan waktu cukup lama, hingga akhirnya ia kehabisan waktu. Dan soal yang terjawab hanya satu, dan itu pun salah. Ihsan. Di hari berikutnya, ayah Ihsan secara tidak sengaja menemukan surat izin palsu yang ia gunakan ketika bolos. Akhirnya, ia ketahuan kalau kemarin membolos. Atas hal itu, ayah Ihsan marah besar padanya. Singkat cerita, dipanggillah orang tua Ihsan ke sekolah. Di situ, para guru memberitahukan tentang bagaimana Ihsan di sekolah. Tidak ada peningkatan nilai dari tahun lalu, tidak bisa membaca dan menulis, tidak memperhatikan saat guru mengajar, dan yang lain-lainnya. Semua keburukan Ihsan di kelas dipaparkan oleh gurunya. Bahkan gurunya sempat membandingkan Ihsan dengan kakaknya. Kepala sekolah pun mengatakan bahwa ini sudah tahun kedua Ihsan duduk di bangku kelas 3 SD, dan kepala sekolah tidak bisa membantunya lagi. Akhirnya, sang kepala sekolah pun menyarankan Ihsan untuk dipindah ke sekolah khusus. Ayah Ihsan akhirnya mulai mengurus kepindahan Ihsan dan berencana besok pagi akan datang ke sekolah asrama itu. Ihsan pun menolak untuk dimasukkan ke sekolah asrama.
Begitu juga dengan Maya, ibu Ihsan. Ibunya meminta Ihsan untuk dimasukkan ke sekolah asrama tahun depan saja. Dan lagi, Ihsan tidak pernah jauh darinya. Tapi ayah Ihsan tetap bersikeras untuk segera memasukkan Ihsan ke sekolah asrama. Akhirnya diantarlah Ihsan ke sekolah asrama barunya. Dengan berat hati, Maya harus melepaskan Ihsan ke sekolah barunya. Kesedihan tampak sangat jelas terlihat di wajahnya. Begitu pula dengan Johan. Dia juga tampak sedih karena sekarang harus jauh dari adiknya. Kehidupan baru Ihsan pun dimulai. Sepertinya ia belum bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Tampak ia lebih sering berdiam diri, melamun dan juga menangis. Malangnya di sekolah barunya, ia juga mendapat bulian dari teman sekelasnya, dan tetap kena marah juga cemooh dari gurunya karena ia tidak dapat belajar seperti anak-anak yang lainnya pada umumnya. Ihsan juga sempat mengobrol dengan teman sebangkunya. Ia merasa bahwa dikirim ke tempat itu bagaikan suatu hukuman, dan temannya pun menjelaskan bahwa tidak semua anak dikirim ke situ untuk dihukum. Berikutnya kelas seni. Seperti biasa, Ihsan selalu tidak fokus dalam pelajaran dan lebih suka memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Hal itu membuat ia dihukum oleh gurunya. Gurunya juga mengancam akan memukulnya lagi jika ia tak memperhatikan kelas dengan baik. Tak ada satupun guru yang memahami kondisi Ihsan. Setiap hari, Ihsan mendapat bulian dari guru dan teman sekelasnya. Tak ada yang membantu Ihsan dan tak ada yang paham dengan kondisinya. Terlebih lagi, kini ia jauh dari keluarganya. Tak ada tempat baginya untuk sekedar menceritakan harinya di sekolah. Ihsan hanya bisa menangis meratapi nasibnya di situ. Suatu hari terdapat jadwal kunjungan rutin bagi para orang tua untuk menengok anaknya di asrama tersebut. Di hari itu, keluarga Ihsan juga datang berkunjung. Namun, hal itu tidak mengobati rasa sakit hati sedikit pun yang dialami oleh Ihsan, karena setiap harinya ia dibuli dan disebut idiot. Bahkan, sang kakak sempat membawakan cat air sebagai hadiah untuknya. Namun, ia tetap saja sedih, karena harus hidup jauh dari keluarganya. Suatu ketika, sekolah tersebut kedatangan guru baru untuk mengajar sementara, menggantikan guru yang lama pindah pergi ke New Zealand. Kehadiran guru baru ini disambut ceria oleh anak-anak yang lain. Auranya sungguh sangat positif. Di hari pertama guru itu hadir saja, sudah dapat mengambil hati anak-anak muridnya. Ia mampu mendekatkan diri dengan siswanya. Anak-anak juga tampak enjoy di kelasnya, apalagi guru tersebut memberikan kebebasan pada muridnya untuk menuangkan ide untuk menggambar. Semua anak tampak sangat gembira, kecuali Ihsan yang dari tadi hanya diam dan merenung. Wajahnya terlihat sangat sedih. Kesedihannya pun makin menjadi ketika ia menerima telepon dari ibunya dan ibunya mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengunjungi Ihsan dikarenakan ada pertandingan tenis kakaknya. Mendengar hal itu, Ihsan tak sanggup berkata-kata. Ia langsung meletakkan teleponnya dan pergi begitu saja. Suatu hari, Pak Nikum mendapati Ihsan seperti sedang ketakutan. Menyadari ada hal yang tidak beres, Pak Nikum pun berinisiatif untuk menanyakan Ihsan ke teman sebangkunya, yaitu Rajan. Di situ, Rajan menceritakan bahwa Ihsan adalah anak baru dan ada keanehan pada diri Ihsan, di mana ia kesulitan membaca dan menulis, dan di bukunya penuh dengan coretan warna merah. Ihsan juga sering dimarahi oleh guru karena tidak dapat mengikuti pelajaran. Karena penasaran, Pak Nikum mencari buku Ihsan dan mulai mengeceknya. Dari situ, Pak Nikum menyadari bahwa Ihsan mengidap disleksia. For your information guys, Pak Nikum ini juga merupakan seorang guru yang mengajar di sekolah luar biasa, tempat para anak istimewa belajar. Karena itulah ia bisa cepat tahu bahwa Ihsan mengalami hal yang tidak beda jauh dengan anak didiknya di sekolah luar biasa itu tadi. Dia paham betul bagaimana cara mendidik anak yang terbilang istimewa itu. Pak Nikum merasa ingin membantu Ihsan. Untuk mengenal Ihsan lebih jauh lagi, Pak Nikum pun pergi mengunjungi rumah Ihsan. Pak Nikum mulai melihat buku tulisan Ihsan. Ibu Ihsan memberitahu ke Pak Nikum bahwa Ihsan suka sekali melukis.
Setelah selesai melihat-lihat karya seni Ihsan, Pak Nikum bertanya pada ayah Ihsan, alasan mengapa Ihsan dipindah ke sekolah tersebut. Di situ ayah Ihsan mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain, karena Ihsan sudah 2 tahun tidak naik kelas. Terlebih lagi dengan sikapnya yang nakal dan pembangkang. Kemudian Pak Nikum memberitahu kepada orang tua Ihsan bahwa Ihsan kesulitan dalam membedakan huruf yang mirip dan Ihsan mengidap disleksia yang membuat ia kesulitan dalam membaca dan menulis. Ihsan bukannya anak yang bodoh ataupun malas. Sebenarnya ia hanya kesulitan dalam mengenali huruf. Namun ayah Ihsan tak bisa menerima penjelasan dari Pak Nikum dan tetap menganggap bahwa Ihsan adalah anak yang malas dan bodoh. Pak Nikum memberitahukan kepada orang tua Ihsan bahwa Ihsan telah berhenti melukis. ये देखिए मिस्टर अवस्थी, ये तेज दिमाग हजार ख्याल बुन रहा है रंगों में, आपकी और मेरी काबिलियत से कहीं आगे. Sangat disayangkan, padahal Ihsan memiliki bakat dalam hal seni. Tetapi menurut ayah Ihsan, memiliki bakat dalam seni tidak bisa digunakan untuk bersaing di dunia luar. Di situ Pak Nikum mengatakan pada ayah Ihsan bahwa setiap anak itu unik, setiap anak itu spesial. Dan dari kespesialan setiap anak itu tadi, tentu tidak pantas bagi orang tua untuk membanding-bandingkan anaknya dengan anak lain. Seperti kata pepatah, jika Anda menilai seekor ikan dengan kemampuannya memanjat pohon, ia akan seumur hidup percaya bahwa itu adalah hal bodoh. Dan itulah yang selama ini dirasakan Ihsan. आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा. Keesokan paginya, Pak Nikum mengawali kelasnya dengan sebuah cerita. Dimulai dari kisah Albert Einstein yang tidak bisa membaca dan menulis. Namun, akhirnya ia menjadi seorang ilmuwan yang hebat. Kemudian dilanjutkan dengan kisah Leonardo da Vinci, Thomas Alva Edison, Walt Disney, dan masih banyak lagi kisah inspiratif yang datangnya dari orang-orang yang ternyata mengidap disleksia. Kemudian Pak Nikum memberitahukan alasan mengapa ia menceritakan kisah inspiratif tadi. Lalu Pak Nikum mengajak muridnya untuk melakukan pembelajaran di luar ruangan. Anak-anak jelas sangat bersemangat akan hal itu. Sebelum meninggalkan kelas, Pak Nikum sempat berbicara kepada Ihsan bahwa ia juga mengidap disleksia. Pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Nikum ini membuat Ihsan bersemangat dalam belajar. Ia tak ragu untuk menuangkan ide cemerlang di dalam karyanya. Ia bebas berekspresi, sampai-sampai ia mendapat apresiasi dari Pak Nikum dan semua teman sekelasnya. Akhirnya Pak Nikum pergi menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal mengenai Ihsan. Awalnya Pak Kepala Sekolah mengira bahwa Pak Nikum akan menyampaikan keluhan mengenai Ihsan, karena sudah banyak guru yang mengeluh soal Ihsan. Namun ternyata Pak Nikum tidak akan menyampaikan keluhan, melainkan memberitahukan kepada kepala sekolah bahwa Ihsan sebenarnya adalah siswa yang sangat pintar. Hanya saja ia memiliki kesulitan membaca dan menulis atau yang sering disebut disleksia. Kepala sekolah pun menyarankan agar Ihsan disekolahkan di sekolah khusus, tapi Pak Nikum menolak saran tersebut. Pak Nikum mengatakan bahwa Ihsan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dia hanya butuh bimbingan dan perhatian lebih dari guru-guru yang seharusnya memahami kondisinya. Namun kepala sekolah mengatakan, tidak mungkin bisa para guru memfokuskan perhatiannya hanya kepada satu siswa saja, sedangkan ada 40 anak di dalam satu kelas yang juga membutuhkan perhatian. Kemudian Pak Nikum menunjukkan beberapa karya lukisan Ihsan. Pak Nikum mengatakan bahwa suatu saat nanti anak akan menemukan bakat utamanya. Jadi tidak perlu dipaksakan untuk menguasai semua pelajaran yang mungkin kurang diminati. Namun yang namanya membaca dan menulis adalah pengetahuan umum yang memang harus dikuasai. Maka dari itu, Pak Nikum menawarkan diri untuk mengajari Ihsan membaca dan menulis secara privat, dan akhirnya kepala sekolah pun menyetujuinya. पता नहीं टेम्परेरी टीचर की बातों में आकर कहीं हम परमानेंट डैमेज ना कर बैठे. Dari situ mulailah Ihsan dibimbing oleh Pak Nikum untuk membaca dan menulis. Sesekali Pak Nikum juga melatih kreativitas Ihsan dengan bermain menggunakan plastisin yang dibentuk hewan. Tentu saja Ihsan sangat antusias, apalagi Ihsan juga sangat menyukai dunia animalia.
Tak lupa Pak Nikam juga melatih listening Ihsan. Perlahan namun pasti, Ihsan sudah mulai bisa membaca dan mengenali huruf dengan baik. Akhirnya, Pak Nikam paham betul metode belajar seperti apa yang cocok untuk Ihsan. Ihsan tampak sangat senang dengan cara mengajar Pak Nikam yang penuh keceriaan dan kasih sayang. Berbeda dengan guru lainnya yang mengajar dengan penuh teriakan dan olok-olok. आज खुश हो हाथ ऑटोमेटिकली ब्राइट प्लेस की तरफ Di hari berikutnya, saat sedang asik mengajar, Pak Nikam kedatangan tamu, yaitu Ayah Ihsan. Maksud dari kedatangan Ayah Ihsan tadi adalah untuk memberitahukan kepada Pak Nikam bahwa ia dan istrinya sudah membaca berbagai artikel yang ada di internet mengenai apa itu disleksia. Hari itu dilakukan agar Pak Nikam tidak menganggap orang tua Ihsan sebagai orang tua yang tidak perhatian. Namun sepertinya Ayah Ihsan salah menangkap mengenai arti perhatian yang dimaksud oleh Pak Nikam. Yang dimaksud oleh Pak Nikam perhatian itu berupa support dari orang tua, pelukan, kasih sayang, dan sejenisnya, untuk menunjukkan pada sang anak bahwa orang tua itu peduli terhadap mereka. Dan ya, setelah diingat-ingat, Ayah Ihsan lebih sering memberikan Ihsan pukulan dan memarahinya ketimbang memberikan kasih sayang. Ayah Ihsan pun akhirnya pulang dengan rasa malu. Dan ketika berjalan menuruni tangga, Ayah Ihsan secara tidak sengaja mendapati Ihsan tengah belajar membaca tulisan yang ada di mading. Ayah Ihsan tak sanggup menahan tangisnya. Dear Dre, I'm Hari berikutnya merupakan hari di mana lomba melukis dimulai. Lomba itu bisa diikuti oleh seluruh guru dan siswa. Di hari itu, Ihsan bangun lebih awal. Ia pergi menuju kolam untuk mencari inspirasi. Saat matahari mulai naik, tampak lokasi lomba sudah ramai didatangi para peserta. Pak Nikam menantikan kehadiran Ihsan yang sedari tadi tidak tampak di situ. Tak lama kemudian, Rajan memberitahu bahwa Ihsan sudah bangun sangat pagi sebelum kawan yang lainnya bangun. Pak Nikam terus berusaha mencari Ihsan, namun ia masih saja belum terlihat. Sampai akhirnya di tengah lomba, Ihsan pun hadir. Pak Nikam langsung menghampirinya dan memberinya kertas. Ihsan sedikit berpindah ke tempat yang lebih sepi. Ia melukis menggunakan perlengkapan yang dihadiahi oleh kakaknya. Tanpa ragu, Ihsan langsung menuangkan apa yang ia lihat di kolam tadi sebagai sebuah inspirasi. Ia berusaha memproyeksikannya dengan baik. Setelah selesai, Ihsan langsung mengumpulkan hasil lukisannya kepada Pak Nikam. Dan Pak Nikam kembali tampak terkejut melihat lukisan Ihsan. Ihsan tak bisa menahan perasaan harunya ketika ia tahu bahwa model lukisan Pak Nikam adalah dirinya sendiri. Akhirnya pengumuman pemenang lomba pun tiba. Yap, ini merupakan waktu yang selalu ditunggu saat ada lomba. Lomba kali ini terasa sangat spesial karena lukisan pemenang nantinya akan digunakan sebagai sampul buku tahunan sekolah. Akhirnya Ihsan keluar sebagai juara dan lukisannya dinobatkan sebagai lukisan terbaik. Saat pembagian rapot tiba, Pak Kepala Sekolah sendiri yang secara langsung memberikan buku tahunan sekolah, di mana cover dari buku itu merupakan lukisan dari Ihsan. Kepala sekolah juga sempat menyampaikan bahwa Ihsan adalah anak yang sangat berbakat, dan kepala sekolah sangat bahagia memiliki murid seperti dia. Hal itu lantas membuat orang tua Ihsan sangat bangga dan bahagia. Terlebih lagi ketika para guru menyampaikan mengenai kemajuan Ihsan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Para guru mengatakan bahwa Ihsan kini merupakan anak yang bersemangat di kelas. Melihat Ihsan kembali menjadi anak yang bersemangat, membuat ayah Ihsan tak henti-hentinya berterima kasih kepada Pak Nikam. Beliaulah yang berhasil mengubah Ihsan hingga menjadi seperti ini. Ihsan berpamitan kepada Pak Nikam karena selama liburan Ihsan akan menghabiskan waktu di rumah bersama dengan keluarganya dan akan kembali ke situ saat hari libur berakhir. Nah guys, gimana nih menurut kalian? Setelah kalian dengar ceritanya, kalian pasti tertarik banget kan dengar cerita ini? Aku juga sama. Waktu aku dengerin, wow keren banget ya. Seorang guru yang akhirnya berhasil mengubah muridnya meskipun muridnya itu menderita sebuah kelainan, yaitu kelainan disleksia. Nah,
Kalau gitu, segini dulu ya video kali ini. Semoga kalian enjoy, semoga kalian suka sama video kali ini. Dan tentunya jangan lupa, yang paling penting, subscribe this channel. Dan jangan lupa juga like, share ke teman-teman kalian semuanya. Dan juga tulis dong komentar kalian di kolom komentar. Kira-kira kalian mau request film apa lagi buat kita review. Nah, oke, segitu dulu ya. Terima kasih semuanya. See you on the next video. Bye-bye. आप गए नहीं? आप तो 5 मिनट में जाने वाले थे.